Ya, salam selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu mayoritas di antara saudara-saudara yang masih beristirahat, tapi memang saya sengaja live lebih awal dan merencanakan untuk meninggalkan rekamannya untuk saudara bisa tonton nanti. Karena hari ini tampaknya saya tidak akan punya waktu untuk mempresentasikan materi ini, yang merupakan lanjutan dari seri tentang teks-teks mesianik PL yang saudara tidak akan bisa secara langsung melihat itu di dalam perjanjian lama, kecuali kalau saudara melakukan studi yang kritikal, melakukan perbandingan kritis terhadap versi-versi perjanjian lama yang kuno, ketimbang sekadar membaca terjemahan berbahasa Inggris atau terjemahan berbahasa Indonesia, atau bahkan ketimbang sekadar saudara membaca versi Masoretic text-nya atau versi bahasa Ibrani yang kita gunakan secara luas saat ini. Nah, di dalam seri yang pertama saya sudah membahas tentang Mazmur 110 ayat 3 dan dalam perbandingan Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian di dalam seri yang kedua saya bahas tentang Bilangan pasal 14 ayat yang ke-7 dan 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Di dalam seri-seri itu, seri pertama, seri kedua, bagi saudara yang belum menonton itu, saya persilakan untuk menonton terlebih dahulu seri pertama dan seri kedua. Sejumlah konsep dasar telah saya jelaskan juga dalam kaitan dengan isu ini. Nah, di dalam seri yang ketiga ini, saya akan membahas tentang Mazmur pasal 22 ayat 16 dan Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, perlu saya jelaskan bahwa dari dua teks ini sebenarnya hanya Mazmur pasal 22 ayat 16 yang bermasalah pada Masoretic text-nya, pada teks berbahasa Ibrani, versi teks berbahasa Ibrani yang kita gunakan secara luas saat ini. Jadi hanya Mazmur pasal 22 ayat 16 yang bermasalah pada Masoretic text-nya. Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu tidak bermasalah pada Masoretic text-nya, tetapi memang perlu dijelaskan karena nanti kutipannya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 itu cukup mencengangkan, berbeda dengan yang saudara baca di dalam Masoretic text-nya. Jadi kita memerlukan penjelasan interpretif untuk melihat koneksi antara kutipannya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 9 dan Mazmur pasal 40 ayat yang ke-7 khususnya. Jadi sekali lagi hanya Mazmur pasal 22 ayat 16 pasal 22 ayat 16 yang bermasalah pada Masoretic text-nya, tapi saya sengaja bahas juga pasal 40 ayat 6 sampai 8 karena ada link tematik antara Mazmur pasal 22 ayat 16 dengan Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti yang nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum saya membahas tentang kedua teks ini, saya perlu menjawab sebuah pertanyaan yang sebenarnya telah saya jawab melalui WhatsApp kepada salah seorang saudara di dalam Tuhan yang mengikuti seri-seri yang ada di dalam channel ini, materi-materi yang ada di dalam channel ini, dan mendapatkan berkat yang sangat banyak, berkat spiritual yang sangat banyak dari presentasi materi-materi ini. Pada seri yang kedua, beliau mengajukan pertanyaan, kenapa para scribe itu, para masoret itu mengkorupsi vowels, vokalisasi,
dari konsonantal teksnya ketika ada teks-teks lain, misalnya Yesaya pasal 7 ayat 14 atau Yesaya pasal 9 ayat 5 atau ayat yang ke-6 yang juga jelas bicara tentang Mesias. Kenapa mereka tidak korupsi semua teks mengenai Mesias di dalam Perjanjian Lama, tapi hanya teks-teks tertentu seperti yang dipresentasikan di dalam 3 seri yang kalau dengan ini 3 seri di channel ini. Nah, jawaban saya pertama, pembumbuhan vokalisasi pada konsonantal teksnya di Masoretic text itu baru dilakukan pada abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi. Dan pada era itu sentimen anti-Kristen di kalangan para rabi Yahudi itu sudah sangat akut. Sebenarnya itu sudah dimulai pada abad kedua, di mana para rabi Yahudi mulai memberikan label heretik, bidat kepada apa yang disebut dengan two powers theology, yang menurut mereka itu inline, sejajar dengan teologi trinitarian yang diajarkan di dalam kekristenan. Jadi mereka memberi label bidat kepada two powers theology itu. Seperti yang saudara bisa baca di dalam Alan F. Segal ya. Dan sampai pada abad ke-10, ketika pembumbuhan vowels itu, vokalisasi terhadap konsonantal teksnya, itu sikap anti-Kristen itu sudah sangat dominan. Nah, jadi itu menjelaskan kenapa mereka mengkorupsi teks-teks mesianik di dalam PL, teks-teks tertentu ya, tidak berarti semuanya. Nah, maka pertanyaannya masih perlu dijawab, kenapa tidak semuanya sekaligus mereka korupsi? Salah satu alternatif untuk menjawab pertanyaan itu adalah teks-teks yang mereka korupsi adalah teks-teks yang tidak ambigu bicara tentang Mesias. Seperti yang tadi dalam 2 seri terdahulu itu sudah saya buktikan. Dan teks-teks lain yang mereka biarkan begitu saja karena mereka bisa reinterpretasi itu. Misalnya Yesaya pasal 7 ayat 14 itu mereka bisa reinterpretasi itu dengan merujuk bukan kepada Mesias seperti yang dikutip di dalam Matius pasal 1 dengan mengkaitkan kelahiran dari anak darah itu sebagai penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Tapi mereka kaitkan itu dengan Hizkia atau anaknya Hizkia. Nah, jadi teks-teks yang umumnya mereka tinggalkan itu adalah teks-teks yang bisa mereka reinterpretasi atau memang mereka tidak punya cukup waktu untuk memberikan pembacaan alternatif yang menjauhkan makna mesianik dari teks-teks Perjanjian Lama itu secara total. Jadi kemungkinan itu terbuka begitu saja, tapi faktanya memang ada korupsi pada vokalisasi Masoretic text, khususnya sejumlah teks mesianik seperti yang sudah saya buktikan di dalam seri pertama, seri kedua, dan juga di dalam seri ini. Jadi entah kemungkinan yang tadi saya kemukakan itu benar atau tidak, itu tetap tidak menghapuskan fakta bahwa ada korupsi vokalisasi terhadap sejumlah teks mesianik di dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya kalau saudara baca terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan berbahasa Inggrisnya, saudara tidak bisa lihat. Saudara tidak bisa lihat teks itu sebagai teks mesianik. Karena apa? Karena pembumbuhan vokalisasi yang salah terhadap konsonantal teksnya atau teks konsonantalnya. Nah, itu adalah sebuah introduksi untuk menjawab pertanyaan penting yang muncul di kalangan para pemirsa yang mengikuti seri-seri ini. Sekarang mari kita langsung kepada materi yang telah saya persiapkan. Saya akan share screen untuk membahas tentang seri ini. Oke, saudara sekarang sudah melihat screen saya. Jadi saya percaya saudara akan mendapatkan berkat yang cukup banyak untuk iman saudara dan juga untuk spiritualitas saudara, iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum saya mulai, saya ulangi lagi apa yang saya kemukakan dalam seri kedua. Saudara-saudara yang pemberita firman, penginjil, atau saudara yang gembala atau dosen, saudara mendapatkan permisi dari saya untuk menggunakan materi
dan referensi-referensi yang saya sajikan di sini. Saudara tidak perlu minta izin kepada saya. Sejauh saudara gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk penyebar luasan berita Injil, pemberitaan firman, saudara dapatkan permisi dari saya. Termasuk juga saudara yang punya channel yang mau re-upload materi ini, saya izinkan saudara untuk re-upload materi ini dengan catatan saudara tidak boleh edit konten keseluruhan dari video-video ini. Jadi kalau saudara mau re-upload secara utuh supaya orang mendapatkan presentasi yang lengkap dan tidak misleading terhadap mereka yang menonton materi ini di channel saudara. Jadi saudara mendapatkan permisi dari saya untuk re-upload materi yang ada di sini. Nah, mari kita langsung membahas tentang dua teks ini. Mazmur pasal 22 ayat 16 dan Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-16 itu kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesianya memang tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah. Seperti yang sekarang saudara lihat di screen. Terjemahan Indonesia Baru menerjemahkan naskah Ibraninya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Lalu saudara perhatikan yang saya kasih warna biru, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini dari Indonesia Terjemahan Baru, termasuk juga terjemahan yang serupa. Saudara bisa dapatkan di bahasa Indonesia sehari-hari dan mayoritas terjemahan berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya pada tataran translation, versi-versi terjemahan tidak ada masalah. Itu adalah terjemahan yang tepat terhadap maksud original dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-16. Tapi yang bermasalah sekali lagi bukan pada terjemahannya. Jadi kalau saudara baca terjemahan berbahasa Indonesianya, puji Tuhan itu adalah terjemahan yang akurat terhadap isi dari ayat tersebut. Tapi masalahnya adalah kalau saudara membandingkan terjemahan itu dengan naskah Ibraninya, Masoretic text-nya, saudara akan dapatkan sesuatu yang sangat aneh dan jauh dari yang saudara baca di dalam terjemahan berbahasa Indonesianya. Perhatikan sekali lagi screen saya. Pada naskah Masoretic text-nya yang saya kasih warna biru itu, kata Ka'ari yang saya kasih warna biru itu sebenarnya berarti as a lion, seperti seekor singa. Nah, ini seperti langit dan bumi karena di dalam terjemahan bahasa Indonesianya yang saudara baca adalah mereka menusuk atau mereka menikam tangan dan kakiku. Jadi kata kerja. Tapi di dalam Masoretic text-nya yang saudara temukan adalah kata benda as a lion, seperti seekor singa. Nah, kalau saudara perhatikan di screen saya sekarang, di bawah Masoretic text itu adalah terjemahan Net Bible atau New English Translation. Yes, wild dogs surrounded me, a gang of evil men crowd around me. As a lion, they pin my hands and my feet. Nah, saudara perhatikan yang saya kasih warna kuning, they pin itu tidak ada di dalam naskah aslinya. Tidak ada di dalam naskah bahasa Ibrani. Dengan kata lain, kalau you mau terjemahkan Masoretic text-nya secara literal, yang you temukan adalah as a lion, my hands and my feet. Nah, apa maksudnya? Seperti seekor singa, tangan dan kakiku. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu tidak rasional karena kata-kata itu mendadak menjadi meaningless. Klausa paling terakhir itu mendadak menjadi irasional. Seperti seekor singa, tanganku dan kakiku. Apa maksudnya? Nah, problem ini dijelaskan oleh komentator atau editor para penerjemah Net Bible, New English Translation Bible, seperti yang sekarang saudara perhatikan di screen saya. Ini adalah keterangan dari mereka. The Masoretic text reads like a lion, my hands and my feet. Jadi
Seperti yang tadi saya katakan, teks masoretiknya, klausa paling terakhir itu pada naskah bahasa Ibraninya, harusnya dibaca atau diterjemahkan seperti seekor singa, tanganku dan kakiku. Nah, ini adalah klausa yang tidak masuk akal, tidak rasional. Apa maksudnya seekor singa, tanganku dan kakiku? Pembacaan ini, mari kita lanjutkan. The reading, pembacaan ini sulit. Dan versi-versi kuno lainnya itu beragam. Jadi, kesulitan tekstual ini sangat mungkin sudah muncul pada era yang sangat awal sekali, very early. Tanpa sebuah kata kerja, seperti yang saudara lihat di atas, like a lion, my hands and my feet, itu tanpa kata kerja, without a verbs, sintaksnya tampaknya itu terputus, dan peran dari hands, tangan, dan kaki menjadi tidak jelas. Ya, tidak jelas. Karena apa maksudnya? Seperti seekor singa tanganku dan kakiku. Tidak jelas. Bukan hanya tidak jelas, tapi tidak rasional. Menjadi tidak masuk akal. Nah, ini adalah kerjaan dari para rabi Yahudi. Saking niatnya, mereka membuat ayat itu tidak bicara tentang Mesias. Mereka kasih vokalisasi yang membuat klausa paling akhir itu menjadi irasional untuk dibaca even di dalam bahasa Ibraninya. Jadi kalau saudara baca, bisa bahasa Ibrani, membaca klausa paling terakhir itu, yang saudara baca adalah seperti seekor singa, tanganku dan kakiku. Tanganku dan kakiku seperti seekor singa. Itu apa maksudnya? Tidak ada artinya. Nah, kita bersyukur karena apa? Karena yang kita miliki perjanjian lama, naskah-naskah kuno itu bukan hanya Masoretic text, tapi juga ada Septuaginta. Dan kalau saudara perhatikan Septuaginta, yang saudara temukan adalah apa yang saudara baca di dalam terjemahan berbahasa Indonesianya. Karena saudara perhatikan, yang saya kasih warna biru di sini, oruksan, ini dari kata oruso, itu berarti menggali, memaku, menggali, menusuk, atau menikam. Menggali, menusuk, atau menikam. Kata kerja. Itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kita dapati terjemahan yang mengindikasikan ini kata kerja. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Karena apa? Karena terjemahan ini merupakan terjemahan dari Septuaginta, oruksan. Ini adalah kata kerja verbs dari kata oruso, yang berarti mereka menikam, menusuk, atau menggali, atau mencungkil. Dan itu sebabnya kalau saudara baca terjemahan Septuaginta di dalam bahasa Inggrisnya, for many dogs have compassed me, the assembly of the wicked doers has beset me round, they pierce, mereka menusuk, mereka menikam tanganku dan kakiku. Ini adalah terjemahan Septuaginta di dalam bahasa Inggris. Nah, sampai di sini, bagaimana kita tahu bahwa Septuaginta secara akurat menerjemahkan naskah asli bahasa Ibrani dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-16. Bagaimana kita tahu? Pertama, kita tahu itu berdasarkan satu inferensi logis saja. Karena Masoretic text itu irasional. As a lion, my hands and my feet. Itu irasional. Jauh lebih rasional membaca terjemahan Septuaginta ketimbang membaca Masoretic text. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak sulit untuk melihat kenapa Septuaginta menggunakan kata orukson dari kata oruso. Karena perbedaan kata bahasa Ibraninya itu bukan perbedaan konsonantal, Itu bukan perbedaan konsonantal.
tapi perbedaan vokalisasi. Kata bahasa Ibrani, ka'ari yang saudara baca di dalam Masoretic Text, itu kalau saudara ubah vokalisasinya menjadi ka'aru, bunyi u di belakangnya, maka yang saudara dapati adalah kata kerja yang berarti menusuk, menikam, menggali, atau mencungkil. Jadi kalau saudara ubah vokalisasinya dari ka'ari menjadi ka'aru, dari ka'ari menjadi ka'aru, yang saudara dapatkan adalah Septuaginta. Itu berarti para Masoret, para Rabi Yahudi itu membubuhi vokalisasi yang salah terhadap konsonantal teksnya. Dan ini bukan sebuah dugaan tanpa bukti. Karena apa? Kita bersyukur dengan penemuan Dead Sea Scrolls ada satu gulungan kitab Mazmur yang berasal dari era abad pertama, diduga ditulis pada tahun 50 atau tahun 70 Masehi. Satu gulungan kitab Mazmur yang merupakan bagian dari Dead Sea Scrolls yang memuat naskah bahasa Ibrani dengan kata bahasa Ibrani ka'aru, bukan ka'ari. Mari saya buktikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya sudah bikin screenshot dari naskah bahasa Ibrani tersebut. Ini yang saudara lihat sekarang. Ini perbandingan antara Masoretic Text. Masoretic Text yang paling atas, yang saya kasih lingkaran merah, kotak merah, dan naskah kitab Mazmur dari gulungan kitab Mazmur dari Dead Sea Scrolls yang ditemukan di, kok mata saya ini kelilipan, di Nahal Hefer, dan naskah ini dikasih simbol 5 strap miring 6 hef psalm. Ini naskah bahasa Ibrani Dead Sea Scrolls yang memuat kata ka'aru, bukan ka'ari. Dan ka'aru itu persis terjemahannya di dalam Septuaginta orukson, dari kata oruso yang berarti menusuk, menikam, menggali, atau mencungkil. Nah, sekarang orang bisa saja bilang begini, orang bisa saja bilang bahwa oh kalau begitu sebenarnya naskah Dead Sea Scrolls, kitab Mazmur yang sekarang saudara lihat di screen, ini adalah kerjaannya orang-orang Kristen supaya dicocok-cocokin dengan Yesus yang dipaku tangan dan kakinya di atas kayu salib. Argumentasi itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena Septuaginta yang memuat terjemahan yang persis mencerminkan arti dari Dead Sea Scrolls ini, naskah gulungan kitab Mazmur pada Dead Sea Scrolls ini, jauh lebih tua daripada naskah kitab Mazmur yang ada pada Dead Sea Scrolls. Bahkan sudah ada sebelum era Yesus. Karena itu diterjemahkan abad kedua sebelum Masehi. Jadi lebih tua 200 tahun daripada naskah berbahasa Ibrani pada gulungan laut mati ini. Jadi saudara perhatikan bahwa orang-orang ini, para rabi Yahudi ini, niatnya luar biasa besar untuk membuat saudara itu menjadi stupid. Membuat saudara itu menjadi tidak percaya kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membubuhi vokalisasi yang salah terhadap naskah Ibraninya. Even ketika pembubuhan yang demikian membuat naskah Ibraninya menjadi irasional. Sebab apa artinya as a lion, my hands and my feet? Tidak ada artinya. Tapi saking niat luar biasa, mereka bubuhi vokalisasi yang salah. Supaya saudara tidak melihat bahwa event mengenai penyaliban Yesus, tangan dan kakinya dipaku, itu pun telah dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 22 yang bahkan dikuot oleh Yesus di atas Kalvari ayat pertamanya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu.
Kalau saudara ingat presentasi saya tentang the suffering servant, hamba Tuhan yang menderita, di dalam Yesaya pasal 50 sampai dengan Yesaya pasal 53, saya sudah perlihatkan paralel demi paralel antara the suffering servant dengan Mazmur pasal 22. Dan paralel itu bahkan spesifik antara Mazmur pasal 22 ayat 16 dengan hamba Tuhan yang menderita yang dibicarakan di dalam kitab Yesaya. Yesaya 53 ayat 5 berbunyi begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu Yesaya pasal 53 ayat 5 yang paralel dengan Mazmur pasal 22 ayat 16. Yang sayang sekali saudara tidak lihat itu di dalam Masoretic Text. Kenapa saudara tidak bisa lihat itu? Karena mereka kasih vokalisasi yang salah. Nah, itu teks yang pertama. Jadi sekarang saudara sudah dapat satu teks mesianik yang kalau saudara baca di dalam Masoretic Text, saudara tidak lihat nubuat sama sekali mengenai Mesias. Karena yang saudara dapati adalah sebuah klausa yang tidak rasional. As a lion, my hands and my feet. Tidak rasional. Tapi begitu saudara lihat versi Septuaginta, kemudian saudara lihat juga Dead Sea Scrolls, mendadak yang saudara dapati adalah sebuah nubuat yang sangat spektakuler, sangat powerful, bicara tentang apa yang dialami oleh Yesus Kristus di atas Kalvari. Dan itu bahkan paralel dengan apa yang dialami oleh the suffering servant yang dicatat khususnya di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5. Nah, itu teks yang pertama. Sekarang kita akan berpindah kepada teks yang kedua, yaitu Yesaya Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, saya tadi katakan bahwa Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu tidak bermasalah pada Masoretic Text-nya. Juga tidak bermasalah pada Septuagintanya. Tetapi tanda kutip, ada sedikit tanda kutip, bermasalah pada kutipannya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi teks ini tidak ada kaitan dengan korupsi teks yang saya bahas di dalam tema ini. Tapi saya memilih untuk mengkombinasikan teks ini dengan pembahasan pada seri ini karena ada link tematik antara Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai 8 dengan Mazmur pasal 22 ayat yang ke-16. Setidaknya ada paralel verbal di sana seperti yang akan saya perlihatkan sebentar lagi. Mari kembali kepada screen saya. Ini yang kita baca di dalam terjemahan berbahasa Indonesia. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka, atau literalnya engkau telah menusuk, kata seperti yang saudara dapatkan di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-16. Engkau telah menusuk atau menindik telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Ini yang saudara baca di dalam terjemahan Indonesia Baru. Nah, sebelum melanjutkan dengan membahas tentang nubuatnya, saya ingin kasih komentar terlebih dahulu tentang Mazmur pasal 40. Itu Mazmur yang sangat powerful. Sebenarnya saya telah membuat satu khotbah, rekaman khotbah. Bukan membuat, tapi saya telah mengkhotbahkan teks itu, Mazmur pasal 40. Dan rekamannya ada di channel ini, di Verbum Veritatis. Saudara tinggal pergi ke playlist. Lalu saudara lihat playlist tentang khotbah-khotbah. Saudara cari renungan saya, eksposisi saya mengenai Mazmur pasal 40. Saudara dapati Mazmur ini sangat powerful, berbicara kepada kita di dalam situasi kita
tiap-tiap hari. Nah, sekarang mari kita fokus kepada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan kembali kepada screen saya. Kalau saudara baca naskah berbahasa Ibrani-nya, kemudian saudara baca terjemahan berbahasa Indonesianya, itu tidak ada masalah di sana. Tapi masalahnya adalah kalau saudara baca kutipan dari Mazmur ini di dalam Ibrani, ini yang saudara temukan. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum saya baca, saudara perhatikan yang saya kasih warna biru di sini. Tetapi engkau telah membuka atau menindik, menusuk telingaku. Lalu kutipannya di dalam surat Ibrani itu menjadi lain. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan ebadi, tubuh bagiku. Nah, ini bicara tentang inkarnasi Yesus. Jadi Yesus pra-inkarnasi atau pada masa inkarnasinya bicara dengan Bapa, melakukan komunikasi subjek-objek dengan Bapa, dan bilang kepada Bapa, engkau telah menyediakan ebadi, tubuh bagiku. Ini bicara tentang inkarnasi Yesus. Tubuh yang nanti kemudian dipersembahkan oleh Yesus sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Jadi kalau saudara baca sampai dengan ayat yang ke-9, yang saudara temukan adalah kesempurnaan korban Kristus sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, yang memiliki nilai yang ultimate. Jadi semua pemberian korban, persembahan korban di dalam perjanjian lama, itu hanyalah bayangan yang nanti merujuk kepada penggenapan ultimate-nya ketika sang korban yang sempurna, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Nah, sebagai Allah, dia tidak dapat mati. Itulah sebabnya dia harus menjadi manusia. Dan untuk menjadi manusia, dia harus punya physical body. Dan itulah yang dikatakan mengenai dikatakan oleh Yesus kepada Bapa di dalam ayat yang ke-5. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, sebelum saya bahas tentang isu ini, kenapa di Masoretic text-nya bilang engkau membuka telinga bagiku atau engkau telah menindik, menusuk telingaku, tapi kok di dalam kutipannya penulis kitab Ibrani bilang, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Apakah penulis kitab Ibrani secara sembarangan mengutip nubuat yang ada di dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8? Atau dia menyimpangkan makna original dari teks tersebut? Jawabannya adalah tidak, tapi sebelum ke sana, saya ingin perlihatkan kepada saudara sesuatu yang sangat menarik. Kalau saudara baca terjemahan Septuaginta mengenai Mazmur pasal 40 ayat 6, nah sebagai catatan, penomoran Mazmur di dalam Septuaginta dan Masoretic text itu ada perbedaan. Jadi Mazmur pasal 40 ayat 6 di Masoretic text itu di dalam Septuaginta adalah Mazmur pasal 39 ayat yang ke-7. Jadi penomorannya saja yang berbeda tapi isinya sama. Nah, kalau saudara baca terjemahan berbahasa Yunaninya, yang saudara temukan adalah soma dekatertiso moi. Soma dekatertiso moi. Tetapi engkau telah menyediakan ebadi, tubuh bagiku. Saudara baca di dalam surat Ibrani apa yang dikatakan? Tetapi engkau telah menyediakan ebadi, tubuh bagiku. Di dalam bahasa Yunaninya, Septuaginta, soma dekatertiso moi. But you have prepared a body for me. Tapi engkau telah menyiapkan, menyediakan tubuh bagiku. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, poin pentingnya di sini adalah jelas penulis surat Ibrani tidak ngarang. Penulis surat Ibrani
itu tidak merekayasa sebuah terjemahan yang menyimpang dari naskah asli. Karena apa? Karena terjemahan yang persis sama, saudara temukan juga di dalam Septuaginta. Dan Septuaginta itu sekali lagi tidak dikerjakan oleh orang Kristen. Septuaginta itu diterjemahkan abad kedua sebelum Masehi. Satu kali lagi, Septuaginta diterjemahkan abad kedua sebelum Yesus lahir. 200-an tahun sebelum Yesus lahir. Jadi poin pentingnya sekarang adalah penulis surat Ibrani tidak ngarang. Dia mengutip secara faithful, secara setia dari Septuaginta. Nah, maka sekarang possibility-nya ada dua. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama adalah ada korupsi tekstual pada naskah bahasa Ibrani-nya yang harusnya bicara tentang tubuh, tapi kemudian dia menjadi dikorupsi sehingga atau terkorupsi sehingga menjadi telinga. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah Septuaginta memparafrase, bukan menerjemahkan secara literal, tapi memparafrase maksud original dari naskah bahasa Ibrani. Nah, saya percaya bahwa kemungkinan yang kedua lah yang benar. Septuaginta menerjemahkan telinga di situ dengan tubuh atau the whole being, keseluruhan diri, karena itu adalah parafrase yang secara akurat dimaksudkan oleh naskah Ibrani. Dan in case kalau saudara pikir itu adalah dugaan saya sendiri, sebelum saya bahas tentang argumennya, saya ingin perlihatkan kepada saudara sebuah kutipan dari seorang scholar yang menerbitkan buku berjudul The Birth of the Trinity. Ini diterbitkan oleh Oxford University Press. Jadi ini bukan ece-ece, bukan alang-alang. Banyak sarjana berpikir, dan saya setuju, bahwa bentuk tekstual yang ganjil di dalam Septuaginta yang digunakan oleh penulis surat Ibrani is an interpretive paraphrase. Jadi sebuah paraphrase interpretif terhadap naskah bahasa Ibrani-nya ketimbang sebuah korupsi tekstual. Dalam kurung dia kasih keterangan, sangat mungkin, probably, karena para penerjemah bahasa Yunani, maksudnya Septuaginta, memandang bahwa telinga mewakili the whole person as a obedient to the voice of God. Jadi para penerjemah Septuaginta membaca naskah bahasa Ibrani-nya sebagai sebuah idiom. Jadi telinga, engkau telah menusuk telingaku atau menikam telingaku atau membuka telingaku sebagai sebuah idiom Semitik yang bicara tentang ketaatan keseluruhan diri sang pemazmur. Jadi engkau telah membuka telingaku itu bicara tentang keseluruhan diri itu ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya para penerjemah berbahasa Yunani, Septuaginta, menerjemahkan telinga di situ dengan ebadi. Dengan sebuah tubuh atau keseluruhan diri. Hal yang sama sebenarnya saudara baca, ini hanya analogi saja. Hal yang sama sebenarnya saudara baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Tetapi hendaklah engkau mempersembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang berbau harum dan yang menyenangkan Tuhan. Nah, you tidak mempersembahkan seluruh tubuh di situ. Tubuh yang dimaksudkan di situ adalah the whole being, keseluruhan dirimu. Jadi seluruh diri kita, pikiran, kehendak, perasaan, keseluruhan diri kita itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Tapi keseluruhan diri di situ dibahasakan secara idiomatik, secara idiom
dengan menggunakan kata soma, kata tubuh. Nah, di dalam ekspresi semitiknya, engkau telah membuka telingaku, itu berarti engkau telah menjadikan keseluruhan diriku taat kepada engkau. Nah, jadi itu adalah penjelasan kenapa para penerjemah Septuaginta menerjemahkan kata telinga di situ, dengan tubuh. Tapi ada satu hal menarik yang saya ingin saudara lihat dari naskah Masoretiknya sebelum saya akhiri presentasi ini. Dan untuk melihat itu, saya ingin perlihatkan kepada saudara terlebih dahulu dua versi terjemahan berbahasa Inggris mengenai Mazmur pasal 40 ayat yang ke-7. NIV menerjemahkan klausa itu, but my ears you have pierced. Tetapi telinga-telingaku telah engkau tindik atau telah engkau tusuk. Kemudian New King James Version menerjemahkan klausa itu, my ears you have opened. Telinga-telingaku telah engkau buka. Nah, kenapa dua terjemahan ini sangat penting untuk saudara beri perhatian? Karena penerjemahan versi-versi terjemahan ini mengasumsikan asumsi tertentu dalam pemilihan kata. Mereka yang memilih pierce, versi-versi yang memilih pierce, sebenarnya mengasumsikan latar belakang mengenai tindik telinga yang ada di dalam tradisi Yahudi, di dalam perjanjian lama. Misalnya kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Tetapi jika budak itu sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya atau menindik telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Nah, maksudnya itu begini. Di dalam hukum Taurat diatur bahwa pada tahun Sabat atau tahun ke-7, semua budak itu harus dilepaskan statusnya dari budak. Harus. Jadi Sabat itu bukan hanya hari Sabat, tapi juga ada tahun Sabat, yaitu tahun ke-7. Semua budak Ibrani, semua budak Yahudi harus dilepaskan statusnya sebagai budak. Tetapi kalau orang menjadi budak, kemudian tuannya itu katakanlah baik, luar biasa, memperhatikan kebutuhannya dan memperlakukan dia seperti keluarganya sendiri. Biasanya para budak itu memilih untuk tetap menjadi budak. Mereka tidak mau bebas dari status budak itu. Dan karena itu, seremoni yang digunakan untuk menyatakan bahwa orang ini akan berstatus budak seumur hidupnya. Artinya dia mempersembahkan bukan hanya dirinya, tapi seluruh waktu hidupnya kepada sang tuannya. Seremoni yang digunakan untuk menandai komitmen itu adalah tindik telinga. Jadi dia berdiri di tiang pintu rumah, lalu tuannya menusuk telinganya, kemudian itu menjadi penanda seumur hidupnya sang budak ini bersama dengan seluruh keluarganya akan menjadi milik dari sang tuan. Nah, kalau orang menggunakan latar belakang itu untuk mengerti Mazmur pasal 40 ayat yang ke-7, maka poin teologisnya adalah sang pemazmur telah melihat kebaikan Tuhan dan karena itu dia mempersembahkan bukan hanya dirinya tapi seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau dimengerti dalam latar belakang itu. Problem dari tafsiran itu adalah upacara tindik telinga itu hanya dilakukan pada salah satu telinga dari budak itu. Satu kali lagi. Problem dari tafsiran itu adalah upacara tindik telinga seperti yang tadi saya jelaskan. Itu hanya dilakukan pada salah satu telinga, tidak pada kedua telinga.
tapi hanya salah satu telinga. Sedangkan kalau saudara perhatikan terjemahan berbahasa Inggrisnya, apa yang dikatakan di sini? My ears you have pierced. Jadi kedua telinganya ditusuk, bukan hanya salah satu telinganya. Dengan kata lain, latar belakang itu tidak cocok dengan Mazmur pasal 40 ayat yang ke-7. Tidak cocok. Karena upacara tindik telinga itu hanya dilakukan pada satu telinga, salah satu telinga, bukan pada kedua telinga. Sedangkan Mazmur pasal 40 ayat 7 bicara tentang my ears, kedua telingaku. Nah, karena itu latar belakang dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-7 itu bukan ada di Keluaran pasal 21 ayat 5 dan 6, tapi menurut saya itu ada di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50, lagi-lagi the suffering servant. Pasal 50 sampai dengan pasal 53 itu bicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan saudara perhatikan di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 50 adalah idiom mengenai Tuhan Allah membuka telingaku, itu bicara tentang orang itu sedemikian peka mengerti kehendak Tuhan sehingga dia menyerahkan keseluruhan dirinya, keseluruhan kehendaknya, apapun yang terjadi pada dirinya kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Bicara tentang total submission, tunduk secara total, penyerahan diri secara total. Keseluruhan dirinya diserahkan kepada kehendak Tuhan. Sehingga meskipun Tuhan mengizinkan penderitaan yang hebat dia alami, dia tidak mundur. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak membuat dirinya menghindar dari penderitaan itu. Karena dia tahu, aku tahu Tuhan tidak akan membuat aku mendapat malu. Jadi satu sikap hati, keteguhan hati yang luar biasa, total tunduk kepada kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak hindari. Dia tidak berusaha untuk melarikan diri dari itu. Karena dia tahu melaksanakan kehendak Tuhan berarti yang terbaik bagi hidupnya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan orang yang membuka telinganya kepada Tuhan. Jadi membuka telinga kepada Tuhan itu bicara kepada apa? Atau memberi telinga kepada Tuhan. Itu bicara tentang apa? Bukan hanya soal saudara mendengar, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, kemudian saudara angguk-angguk, haleluya, puji Tuhan. Orang bicara satu kalimat, saudara haleluya 53 kali. Bukan itu. Memberi telinga kepada Tuhan, berarti mempersembahkan seluruh diri, seluruh kehendak, seluruh perasaan, seluruh pikiran, the whole being kita, keseluruhan diri kita, takluk kepada kehendak Tuhan. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Pada malam ketika dia ditangkap, Yesus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus tidak memaksudkan kalimat itu bahwa, oh sebenarnya saya tidak pengen ini, tapi karena saya mencintai mereka, maka tidak apa-apa saya alami. Bukan itu. Kalimat Yesus, kata-kata Yesus menyatakan bahwa kehendak Tuhan, tujuan dari pengutusannya, menjadi sesuatu yang ultimate. No question asked. Dia tidak mempertanyakan kebaikan dari kehendak itu. Even kehendak itu berarti, kehendak Bapa itu berarti salib, murka Allah ditimpakan atas dia, kehinaan, diludahi, ditampar, dipukul, dipaku kaki dan tangannya.
mati secara terhina di atas Kalvari. Dan itulah sebabnya ketika Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikutip untuk merujuk kepada Yesus. Yang dimaksudkan di situ adalah apa yang dikatakan oleh Daud. Penggenapan ultimate-nya itu bukan pada Daud. Karena Daud meskipun mendeklarasikan komitmen mengenai total submission itu, Daud hidup dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain untuk taat kepada kehendak Tuhan. The ultimate Davidic King, Raja Davidic yang paling ultimate, Yesus Kristus. Itulah penggenapan ultimate dari total submission. Tunduk secara total, komitmen untuk tunduk secara total yang dibicarakan di dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan di dalam Mazmur itu juga yang kemudian nanti dikutip di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 9 mendeklarasikan bahwa sebenarnya institusi sistem pemberian korban di dalam perjanjian lama yes dimandatkan oleh Tuhan, tapi tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang final, sebagai jalan yang ultimate untuk orang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tidak. Itu semua hanyalah bayangan yang merujuk kepada penggenapan ultimate-nya, yaitu korban yang paling ultimate, paling sempurna, yaitu ebadi, sebuah tubuh yang dipersiapkan Bapa bagi Yesus, sehingga anak tunggal Allah yang dalam rupa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dan tubuh itulah, the whole person itulah yang dipersembahkan sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika korban yang sempurna itu telah dipersembahkan, maka seluruh institusi sistem pemberian korban di dalam perjanjian lama menjadi obsolete, menjadi usang. Dan itulah sebabnya penulis surat Ibrani penulis surat Ibrani mengatakan demikian. Sebentar saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Ibrani pasal 10 pada ayat yang ke-9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua? Yang pertama ia hapuskan adalah sistem pemberian korban, institusi pemberian korban di dalam perjanjian lama menjadi usang, menjadi tidak lagi berlaku, tidak lagi berguna. Kenapa? Karena bayangan itu realitasnya sekarang sudah ada. Menegakkan yang kedua. Kedua itu apa? Ebadi, keseluruhan diri, tubuh, inkarnasi yang dipersiapkan Bapa bagi Yesus untuk menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah pokok argumen dari penulis surat Ibrani ketika mengutip Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, saya berharap saudara diberkati dengan paparan materi ini, dan kalau saudara diberkati, jangan malas untuk bagikan dengan orang-orang lain supaya banyak orang mendapatkan makanan spiritual yang sehat, yang benar, yang akurat untuk pertumbuhan spiritualitas mereka dan untuk menguatkan iman mereka, bahwa iman mereka kepada Kristus diletakkan di atas dasar yang kokoh. Itu bukan iman yang sia-sia, bukan iman yang bohong-bohongan, tapi iman yang diletakkan di atas dasar yang kokoh. Nah, saya akhiri sampai di sini, tapi sebelum akhiri ini izinkan saya untuk sekali lagi memutar bagi saudara pelayanan Verbum Veritatis, khususnya renovasi gedung kampus STTRAI. Bagi saudara-saudara yang diberkati, saudara dapat berkontribusi, bergandengan tangan bersama-sama dengan Verbum Veritatis untuk membantu secara finansial renovasi gedung kampus ini. Bagi saudara-saudara yang punya kenalan, punya saudara yang rindu untuk melakukan studi teologi secara ketat dengan disiplin akademik yang mumpuni dan yang ketat, silakan kirimkan kepada STTRAI, Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Tamar Indonesia, untuk saya didik menjadi hamba Tuhan yang qualified, yang excellent, yang gagah berani, dan yang
tangguh seperti Raja Wali untuk menyebarluaskan, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus ke seantero dunia. Oke, terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara menonton rekaman ini sampai dengan selesai. Dan sekali lagi, bagikan konten-konten pengajaran yang ada di channel ini supaya banyak orang diberkati, dan jangan lupa untuk memperkenalkan channel ini kepada sebanyak mungkin orang supaya lebih banyak lagi orang join dengan channel ini, subscribe ke channel ini, dan firman Tuhan diberitakan dengan jauh lebih luas kepada sebanyak mungkin orang. Doa saya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai, menaungi, menolong, menopang, membimbing saudara-saudara di dalam kehidupan saudara, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, termasuk di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan yang saudara hadapi tiap-tiap hari. Dan ingat untuk terus mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus mau belajar, memiliki hati yang lembut, telinga yang dibuka, seperti Yesus membuka telinganya kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan sampai jumpa lagi.